Beberapa waktu lalu, ada berita mengenai kecelakaan pesawat Jeju Air di Korea. Sebelum terjadi kecelakaan ini, pesawatnya sempat mengalami bird strike atau ada tabrakan dengan burung dan bahkan ada juga burung yang sampai masuk ke mesin jet pesawat. Investigasi tentang kecelakaan ini masih terus berlanjut teman-teman dan masih butuh waktu untuk tahu apa penyebab sebenarnya. Dan bisa jadi kemungkinan besarnya insiden burung ini bukanlah penyebab utamanya. Di sini kita nggak membahas spesifik tentang kejadian ini teman-teman karena masih terlalu dini. Tapi di sini kita membahas tentang skenario yang lebih umumnya, yaitu apa yang terjadi ketika terjadi tabrakan antara pesawat dan burung. Karena meskipun burung ini adalah makhluk yang kecil, tapi kerusakan yang diakibatkannya pada tabrakan ini akan sangat-sangat besar loh pada pesawat. Kita akan membahasnya di video kali ini. Fenomena bird strike sendiri adalah hal yang lumrah terjadi di dunia penerbangan dan langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya sudah dilakukan sehingga meskipun ada potensi merusak, kejadiannya sangat jarang yang sampai menyebabkan kecelakaan. Dalam kasus bird strike, kita bisa ngelompokin kejadiannya ke dua bagian. Yang pertama adalah ketika tabrakannya kena ke bodi pesawat dan yang kedua adalah ketika burungnya masuk ke mesin jet pesawat. Kita mulai dari kondisi ketika burung menabrak bodi pesawat. Secara sekilas, kalau dipikir mungkin agak kurang masuk akal ya. Kok bisa burung yang ukurannya sekecil itu bisa menyebabkan kerusakan pada pesawat yang ukurannya jelas jauh lebih besar dan dia juga terbuat dari logam. Hal ini terjadi karena pesawatnya bergerak dengan sangat cepat. Ini bisa kita ibaratkan misal ketika lagi motoran nih, lagi naik motor, kenceng terus kena serangga. Nah, di situ kita bakal ngerasain ini cukup sakit loh. Padahal ini serangganya sangat-sangat kecil. Nah, hal yang sama juga terjadi pada pesawat. Pesawat ketika udah terbang stabil, kecepatannya top speednya bisa sampai 960 km per jam. Dan menabrak burung dengan kecepatan sebesar ini pasti hasilnya berbeda ketika misalnya burung menabrak begitu saja. Biar lebih eksak, kita bisa melihatnya dari parameter energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi kinetik nilainya adalah setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Nah, ketika ada kasus misalnya sebuah pesawat bergerak 960 km per jam menabrak burung, maka sebenarnya secara relatif ini bisa kita anggap sebagai hal yang sebaliknya. Ketika ada pesawat yang diem, kemudian dia ditabrak oleh burung yang bergerak dengan 960 km per jam. Nah, nilai energi kinetik dari burung yang bergerak dengan kecepatan ini adalah sebesar ini, yaitu 17.600 joule. Sebagai perbandingan, nilai energi ini kalau misalkan kita ganti dengan benda yang bergerak dengan kecepatan 50 km per jam, maka massa yang dibutuhkan agar nilai energinya setara adalah sebesar 185 kg. Dan 185 kg ini bobotnya setara kayak motor lah, yang anggap aja motor Vario di sini. Sehingga biar lebih jelas penggambarannya, ini jangan dianggap seperti ada burung yang nabrak pesawat teman-teman. Tapi bayangin ada pesawat yang diem kemudian ditabrak pakai motor Vario 50 km per jam. Ini adalah kondisi yang serupa yang dialami oleh pesawat ketika dia dalam kondisi top speednya. Jadi kebayangkan kenapa kok pesawat bisa sampai rusak cuman gara-gara nabrak burung? Ya karena kekuatannya sebesar ini kayak ditabrak Vario kecepatan 50 km per jam. Dan semakin besar massa burungnya, dampaknya juga akan menjadi semakin besar. Di sini tadi aku ngasih contohnya adalah burung 0,5 kg. Dan ini dalam kasus bird strike, ini terbilang kecil loh teman-teman. Kasus yang tadi bisa sampai merusak biasanya burungnya itu sampai 2 kg atau bahkan sampai 4 kg ukuran burungnya. Jadi bayangin aja dampaknya sekuat apa rasanya. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah skenario yang kedua, yaitu ketika burung ini masuk ke mesin jet pesawat. Dibandingkan kena bodi pesawat, skenario ketika burung masuk ke mesin jet pesawat ini jauh lebih mengerikan teman-teman. Karena ya jelas mesin jet pesawat adalah jantungnya pesawat. Ketika mesinnya kemudian rusak, ya pesawatnya nggak bisa terbang.
Kasus bird strike ke mesin jet pesawat yang paling besar sekaligus paling ikonik di dunia penerbangan adalah yang disebut sebagai The Miracle on the Hudson. Ini adalah penerbangan dari pesawat US Airways di Amerika nomor 1549 di tahun 2009. Setelah lepas landas, tak lama kemudian ada segerombol burung yang masuk ke kedua mesin jetnya, yang akibatnya kedua mesin jet pesawatnya mati. Bayangin teman-teman, pesawat terbang, kedua mesin jetnya mati. Pilotnya kemudian berpikir cepat nyari pendaratan darurat, dan karena tidak ada lokasi pendaratan darurat di sini, pilotnya kemudian beride untuk melakukan landing di area Sungai Hudson. Dan beruntungnya semua penumpangnya di sini selamat. Sekarang teknologi mesin jet udah lebih berkembang, di mana mesin jet pesawat udah dilengkapi dengan baling-baling yang lebih kuat. Sehingga ketika misalkan ada burung yang masuk ke mesin jet, burungnya nanti akan kepotong, akan kecacah, dan akan terbakar. Mesin jet sendiri juga udah ada sertifikasinya bahwa dia misalnya bisa tahan terhadap burung berukuran sekian. Dan ini ada pengujiannya juga. Tapi memang kalau ukuran burungnya ini sangat besar, seperti misalnya pada kasus The Miracle on the Hudson, burungnya ukurannya adalah sekitar 4 kg. Dan nggak cuman ukurannya besar, jumlahnya ada banyak di situ. Nah, kalau kondisinya burungnya besar dan jumlahnya banyak, nah ini yang bahaya, teman-teman. Mungkin dari sini nanti ada yang mikir nih, kalau memang burung masuk ke mesin jet ini adalah kondisi yang berbahaya, kenapa kok mesin jet nggak dikasih semacam penutup di depannya? Mungkin semacam jaring atau tralis gitu kayak mungkin? Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik, hanya saja cara itu kurang efektif, teman-teman. Mesin jet pesawat, cara kerjanya adalah dia menyedot udara yang sangat banyak, yang kemudian udara ini dikompres, kemudian bercampur dengan bahan bakar dan dibakar sehingga melepaskan energi. Yang energi ini dipakai sebagai dorongan juga untuk menggerakkan baling-baling untuk melakukan sistem ini. Jadi intinya di sini mesin jet butuh asupan udara yang sangat banyak, dan memberikan penghalang di depannya secara efektif akan mengganggu asupan udara ini, dan kalau udaranya ini kurang, proses pembakarannya akan jadi kurang efisien, akan butuh bahan bakar lebih banyak untuk menghasilkan gaya dorong yang dibutuhkan. Tapi kalau misalkan penghalangnya ini sangat tipis kan nggak mengganggu aliran udara. Ya tetap mengganggu aliran udara teman-teman, karena pesawat sendiri dibuat dengan seaerodinamis mungkin, dan menambahkan penghalang pasti akan menambahkan gaya hambat nantinya. Dan yang perlu kita ingat, nilai gaya hambat persamaannya adalah seperti ini. Kita bisa fokus ke nilai paling belakangnya, V kuadrat. Bahwasanya ketika nanti pesawatnya bergerak dengan sangat cepat, nilai gaya hambatan oleh penghalang ini nilainya akan jadi semakin besar loh. Dan kemudian alasan yang ketiga yang juga perlu kita perhatikan adalah dari sisi tantangan struktur penghalangnya ini. Ini bisa dicari solusinya, tapi ini adalah tantangannya. Kita perlu struktur penghalang yang kuat. Karena kalau misalkan penghalangnya ini nggak kuat, justru ketika dia tertabrak burung, penghalangnya rusak, malah masuk ke mesin jetnya malah jelas akan rusak nantinya. Dan untuk membuat struktur penghalang yang kuat, ini akan menambah bobot yang cukup besar pada mesin jet. Dan kalau bobotnya ini makin besar, balik lagi bahan bakar yang dibutuhkan pada pesawat akan menjadi semakin besar loh nantinya. Apalagi tadi kita udah melakukan perhitungan, jangan dikira ini yang nabrak burung teman-teman, tapi yang nabrak adalah motor Vario 50 km per jam. Penghalangnya harus tahan dengan kondisi itu loh nantinya. Biaya untuk mengoperasikan pesawat itu sangatlah besar. Jadi perbedaan efisiensi sekian persen aja ini akan sangat berpengaruh. Dan kalau ini adalah pesawat komersial, ya mereka nggak bisa mengakomodir kerugian itu. Kalau misalkan mereka merugi, ya pesawatnya mending nggak berangkat. Sehingga alternatif solusi yang dipilih sekarang adalah dengan cara memperkuat bilah dari mesin jetnya itu, sehingga kalau ada burung yang masuk, burungnya nanti akan terpotong, tercacah, dan terbakar. Jadi begitu teman-teman, semoga cukup jelas. Kalau belum jelas silahkan tanyain di kolom komentar, kita diskusi di kolom komentar. Dan kalau kalian punya request untuk video selanjutnya, silahkan tulis juga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.